Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabatku semua, khususnya para subscriberku, apa kabar? Saya berharap semua subscriberku selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan diberikan kesehatan baik lahir maupun batin. Amin amin ya robbal alamin. Dan untuk yang baru mengklik video saya ucapkan salam kenal. Nama saya Ibu Sri Rika. Mohon bantuannya untuk subscribe channel saya ya. Terima kasih banyak. Pada pagi hari ini saya kembali ingin melanjutkan kisah mistis tentang ilmu palasik, di mana pada video saya sebelumnya saya pernah menceritakan tentang seseorang yang bayinya terkena ilmu palasik. Nah, ketika saya mengupload video tersebut, tiba-tiba teman saya menghubungi saya. Dia ingin main ke rumah saya. Dan setelah main ke rumah saya, dia menceritakan kalau dia menonton video saya tentang ilmu palasik. Akhirnya dia menceritakan kalau ilmu palasik pernah terjadi menimpa saudara sepupunya. Itu sekitar 20 tahun yang lalu. Jadi teman saya itu bernama Ibu Lala. Ibu Lala ini sengaja saya samarkan namanya karena atas permintaan beliau. Jadi ceritanya seperti ini. 20 tahun yang lalu, saudara sepupunya melangsungkan pesta pernikahan. Nah, ketika pesta pernikahan itu, saudara dari Ibu Lala ini ada yang mempunyai bayi berumur 9 bulan. Nah, di pesta itu, ketika pesta berlangsung, tiba-tiba mereka kedatangan seorang tamu yang masih satu kampung mereka. Jadi mereka mengenali tamu itu. Dia adalah seorang ibu separuh baya. Nah, karena ibu itu datangnya sedikit agak terlambat, di mana acara udah mau selesai. Jadi si ibu itu ditawarilah makanan, dijamu dengan makanan karena mereka pun mengenal ibu itu. Nah, ketika dijamu makanan, sang ibu menolak. Jadi ibu itu menolak. Tiba-tiba tanpa sepengetahuan yang lain, itu ibu separuh baya itu berjalan menuju dapur rumah yang punya acara itu. Nah, kebetulan pada saat ibu itu menuju dapur, salah seorang keluarga dari mempelai itu memperhatikan ibu ini gitu kan. Karena agak sedikit aneh, kenapa ibu ini tidak mau makan dan minum yang disajikan seperti para tamu undangan lainnya. Nah, ibu ini diperhatikan dia. Ibu ini berjalan ke dapur mencari garam dan cabai. Ketika ibu ini menemukan garam dan cabai, dia mengambil pirian cabai ya, dan dia menggiling garam dan cabai itu. Jadi ditanyalah sama yang melihat tadi kan, untuk apa mak? Biasanya orang Sumatera Barat kan manggil mama ya, ama ya. Untuk apa mak itu menggiling cabai sama garam, kan udah disediakan makanan di luar. Oh tidak, ama tidak mau makan seperti itu, ama mau makan seperti ini. Jadi dia giringlah cabai itu. Akhirnya dia makan dengan menggunakan cabai itu. Nah, ketika dia makan menggunakan cabai itu, saudara teman Ibu Lala ini yang mempunyai balita umur 9 bulan itu menangis kencang-kencangnya, seperti orang kencang gitu kan. Dan apa? Tiba-tiba bayi umur 9 bulan ini mencret. Dan kotorannya itu tidak ada ampasnya, seperti air gitu kan. Jadi bau sekali. Nah, sambil menangis, nah ibu itu terus memakan nasi itu bersama dengan cabai dan garam tadi. Ketika selesai, ibu itu tanpa pamit langsung pulang ke rumah. Nah, saudara si Lala yang mempunyai anak umur 9 bulan tadi, itu anaknya terus menangis seperti orang yang tiba-tiba sakit gitu kan. Nah, mencret dia dan panas tinggi gitu kan. Nah, akhirnya dibawalah ke dokter anak ini. Sesampainya di dokter mengatakan kalau anak ini tidak ada penyakit apa-apa, jadi sehat-sehat saja gitu kan. Tapi anak ini terus menangis dan mukanya pucat serta buang air besar terus, dan seperti air gitu, tidak ada ampasnya kotorannya, seperti air ya, maaf ya, seperti air kotorannya gitu kan. Nah, setelah dibawa ke dokter tidak apa-apa, tapi dikasih obat lah sama dokter ya, untuk menambah cairan. Diimpus ya, setelah diimpus dia dibawa pulang kalau tidak ada apa-apa kan. Tetapi malam harinya sang anak kembali menangis menjerit-jerit
sambil kembali diare, kembali mencret. Seperti itu. Akhirnya sang anak ini dipanggillah orang pintar. Zaman dulu dukun ya, untuk mengobati orang sakit gitu. Nah, setelah sampai di rumah itu, sang orang pintar itu mengatakan, cepat buka ubung-ubung dari rumah itu. Jadi ubung-ubung atap rumah itu dibuka sedikit gitu kan. Akhirnya orang pintar ini mengambillah biji selasi warna hitam. Biji selasi, tahu kan buah selasi yang kadang kalau untuk minuman kalau kita sekarang ya, untuk campuran es ya kan. Nah, biji selasi hitam itu dibalurin ke seluruh tubuh bayi itu. Sambil yang orang pintar baca-baca ya, baca-baca. Jadi dibalurin semua. Sang anak terus mencret dan semakin pucat. Setelah anak itu tenang, setelah dibaluri sama biji selasi itu dan atap bubung-bubungnya itu dibuka, akhirnya anak itu sedikit tenang gitu kan. Nah, setelah anak itu tenang, orang pintar itu akhirnya melihat ubun-ubun sang anak. Ternyata ubun-ubun sang anak itu cekung, melengkung seperti sumur ya, melengkung ya, ada lubangnya gitu kan. Kagetlah satu rumah ini gitu kan, termasuk orang pintar itu kaget. Akhirnya orang pintar itu mengatakan kalau anak dari saudara Ibu Lala ini tuh terkena palasi. Akhirnya salah seorang yang melihat keanehan Ibu Separubaya yang bertamu tiba-tiba ke acara pernikahan tersebut itu mengatakan kalau ada seorang ibu-ibu Separubaya sekitar umur 60 tahun itu tiba-tiba datang tapi tidak mau menyantap makanan yang disajikan oleh tuan rumah, tetapi malah memilih pergi ke dapur untuk mengambil cabai dan garam. Digilingnya dan dimakannya lah cabai dan garam itu. Nah, apa kata orang pintar itu? Itu bukan cabai dan garam yang dimakannya itu darah. Jadi Ibu Separubaya itu pura-pura aja memakan cabai dan garam itu. Padahal sebenarnya kata orang pintar itu dia menghisap darah anak dari keponakannya Ibu Lala itu. Karena marah, salah seorang anggota keluarga yang melihat kejadian aneh dari ibu itu langsung ke rumah ibu tua itu. Malam itu juga. Jadi ke rumah ibu tua itu, digedor rumahnya, digedor gitu, buka gitu, ngamuk ya ibu itu, setengah mengamuk ya kan. Akhirnya memaksa ibu tua yang datang ke rumah itu untuk mengakui perbuatannya. Jadi dipaksa ya, diancam gitu kan. Nah, karena ketakutan sang ibu ini akhirnya mengakui kalau ia memang memiliki ilmu palasi dan memang benar apa yang dikatakan oleh orang pintar itu, bahwa ibu inilah menghisap darah bayi itu melalui cabai dan garam yang dimakannya itu. Seperti itu. Karena mendapatkan ancaman, akhirnya saudara Ibu Lala yang menyaksikan ibu tua itu memaksa untuk menyembuhkan keponakannya. Akhirnya keponakannya itu disembuhkan ya kan, dan sembuh keponakannya itu. Jadi ini sebuah kisah nyata tentang salah seorang saudara dari Ibu Lala yang terkena ilmu palasi ketika itu anaknya berumur 9 bulan. Nah, jadi ternyata ilmu palasi itu akan gugur dengan apabila bayi terkena ilmu palasi, bayi itu harus diborehin sekujur tubuhnya itu dengan biji selasi dan atap bubung-bubungnya itu dibuka. Jadi itu berdasarkan keterangan dari Ibu Lala. Jadi ini Ibu Lala yang menceritakan kepada saya. Kebetulan Ibu Lala ini adalah yang berasal dari Sumatera Barat dan ini kejadian nyata yang dialami oleh keponakannya. Jadi seperti itu. Nah, alhamdulillah bayi yang terkena palasi itu sembuh karena diobati oleh orang pintar itu. Karena kalau dari segi medis itu tidak ada penyakit apa-apa. Nah, tapi dari segi ilmu mistis, sang bayi terkena palasi dan obatnya yang saya bilang tadi, dibuka bubung rumahnya sedikit, jadi ilmu palasi itu akan keluar, terbang dia melalui atap rumah itu. Jadi seperti itu ceritanya. Biji selasi itu adalah diborehin ke tubuh sang bayi untuk menetralisir ilmu palasi itu sendiri. Jadi seperti itulah cerita dari Ibu Lala.
di mana dia menceritakannya kepada saya setelah dia mendengar video saya sebelumnya. Terima kasih yang sudah mendengarkan video saya. Mohon maaf bila saya menceritakan hal ini terdapat banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.